Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ya, para Bapak Ibu dan Saudara saya yang terkasih di dalam Tuhan, salam jumpa berkah dalam. Ya, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk mendengarkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabda untuk hari ini diambil dari Injil Matius bab 14, ayat 13 sampai dengan ayat 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya itu. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Para Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah Tuhan yang mempergandakan roti, kiranya sudah sering kita dengarkan ya. Dan dari kisah tadi ada 2 hal yang menonjol sekali. Yang pertama adalah belas kasih Tuhan yang muncul di dalam hatinya, menyaksikan orang banyak yang datang kepadanya. Ya, tadi dikatakan yang datang itu dari berbagai tempat, dari kota-kota mereka. Yesus sebenarnya mau nyepi, tapi orang berbondong-bondong datang kepadanya karena mereka tahu di mana Yesus. Dan melihat kerinduan mereka untuk dibimbing, melihat kerinduan mereka untuk mencari pembimbing, Yesus terharu hatinya. Apalagi yang datang juga bukan hanya orang yang sehat, tetapi juga orang-orang yang sakit. Maka belas kasih Tuhan diwujudkannya juga dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yang nomor 1, belas kasih Tuhan ya. Dan yang kedua yang terungkap nanti adalah pergandaan roti itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih, ya pertama itu semangat belas kasih ya. Kita bersyukur karena Tuhan itu datang dengan belas kasih-Nya. Karena Tuhan datang untuk kita orang yang lemah, yang perlu diselamatkan. Tuhan juga melihat kita sebagai orang yang terpuruk karena dosa dan macam-macam kelemahan. Dan Tuhan datang dengan belas kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berkonsentrasi pada kata-kata yang diucapkan oleh Yesus. Oh ya, tentang belas kasih tadi, satu hal yang juga
diungkapkan oleh Yesus adalah perhatiannya kepada mereka yang hadir, ya karena mereka letih, lama mendengarkan sabda Yesus, maka mereka akhirnya juga lapar, apalagi sudah menjelang malam ya, dikatakan tadi sudah menjelang malam. Dan para murid itu melihat situasinya, para murid usul supaya mereka disuruh pulang. Tapi Yesus itu mengatakan kepada para murid, kamu yang harus memberi mereka makan. Dan akhirnya terjadilah mujizat pergadaan roti. Dan inilah hal yang saya kira perlu kita, baik kalau kita renungkan pada saat ini. Tadi di dalam bacaan itu diungkapkan kata-kata yang mengingatkan kita akan perjamuan Ekaristi. Dikatakan bahwa ya dari antara ribuan orang yang datang pada waktu itu ada orang yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan itulah yang diaturkan oleh para murid kepada Yesus. Ya ketika Yesus itu menantang para murid, kamu yang harus memberi makan. Lalu para murid itu mengatakan, kami hanya punya ini. Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Dan itu yang diserahkannya kepada Yesus. Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, dan apa yang dilakukannya dikatakan di dalam kitab suci tadi. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Ya, itulah mujizat yang terjadi ya. Ribuan orang itu bisa dikenyangkan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan sisanya pun itu begitu melimpah ya, 12 bakul penuh. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, itulah buah daripada belas kasih Tuhan ya. Orang dipuaskan, orang dikuatkan, orang diberi bekal untuk kehidupannya. Ya, dapat makan sampai kenyang sehingga sembuh dari kelelahannya, sembuh dari rasa capek untuk meneruskan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan kiranya itulah gambaran tentang Ekaristi yang ya nanti akan diberikan Tuhan kepada kita ya setelah Tuhan itu mewujudkan gerejanya. Ekaristi bagi kita adalah berkat khusus, menjadi ya santapan rohani kita sehari-hari ya, untuk bekal di dalam perjalanan hidup kita. Ya bukannya bekal untuk masuk ke surga sebagai viatikum ya. Ada istilah viatikum, itu bekal untuk mereka yang mau meninggal lalu menerima komuni suci terakhir kalinya ya, untuk sebagai perjalanan menuju surga. Tapi Ekaristi juga menjadi bekal kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya kita dikuatkan, kita disegarkan. Terutama di dalam Ekaristi kita bisa menimba kasih Tuhan sendiri. Kasih Tuhan yang bisa menjadi semangat kita di dalam bekerja, di dalam melayani keluarga. Terutama ketika kita harus bekerja keras untuk keluarga, ya kiranya Ekaristi juga menjadi kekuatan kita. Sebagaimana Tuhan memberikan diri untuk umat, begitupun kita juga bisa belajar dari Tuhan untuk memberikan diri kepada keluarga, memberikan diri kepada sesama lewat tugas-tugas kita, memberikan diri kepada sama lewat perhatian kita, memberikan diri kepada sama lewat kehadiran kita, dan lain sebagainya. Dan ya, semoga dengan demikian, lewat Ekaristi itu kita juga mengamalkan kasih Tuhan sendiri, lewat kegiatan-kegiatan kita, lewat aktivitas-aktivitas kita. Begitulah Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Tuhan yang mengadakan mukjizat pergadaan roti adalah Tuhan yang juga akan memberikan diri terus-menerus sebagai roti kehidupan bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menghidupi kita, yang selalu menyertai kita, terutama lewat sakramen Ekaristi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu, diberkatilah saudara-saudara sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih, selamat berkarya dan Tuhan memberkati Anda.